Tapi kalau adik-adik sampai nggak dapat kerja tamat, hubungi Pak Arta Wijaya, connect sama saya kasih pekerjaan. Ya. Itu jaminannya. Setelah itu lanjut, Unhi akan buka daftar profesi insinyur. Ya, tidak ada cerita nanti Pak biaya dari mana, itu tidak ada rumusan teknik. Paling menjadi tren sekarang adalah program studi profesi insinyur. Jadi kita mengusulkan ini juga setelah melihat bagaimana potensi dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia UNHI Denpasar resmi menggelar yudisium periode pertama tahun 2025 pada Jumat 16 Mei 2025 di Denpasar. 15 lulusan dari 2 program studi yakni Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota dikukuhkan dalam acara yang berlangsung hikmat dan penuh makna tersebut. Yudisium ini turut dirangkaikan dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ide Bagus Putu Atnyana dengan mengangkat tema Kebangkitan Profesi Insinyur Indonesia. Kegiatan juga diwarnai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik UNHI dan Pasca Sarjana Universitas Udayana sebagai langkah konkret memperkuat sinergi akademik dan riset antar perguruan tinggi. Dekan Fakultas Teknik UNHI Profesor Iwayan Muka dalam sambutannya menyampaikan perkembangan signifikan dari fakultas yang dipimpinnya. Berdasarkan data tahun akademik 2024-2025, jumlah mahasiswa aktif program studi teknik sipil mencapai 221 orang, terdiri atas 205 mahasiswa reguler dan 16 mahasiswa transfer atau RPL. Sementara itu, program studi perencanaan wilayah dan kota memiliki 56 mahasiswa aktif dengan 47 mahasiswa reguler dan 9 mahasiswa RPL. Prof. Muka juga menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam mewujudkan visi dan misi universitas. Ia menuturkan, dosen-dosen teknik sipil memiliki keahlian yang mumpuni mencakup bidang struktur, transportasi, dan manajemen proyek konstruksi. Saat ini terdapat 10 dosen tetap di Prodi Teknik Sipil, terdiri dari 6 doktor dan 4 magister dengan jabatan akademik mulai dari profesor hingga asisten ahli. Dalam 5 tahun terakhir, kedua program studi di Fakultas Teknik telah melakukan 2 kali pemutakhiran kurikulum, yakni pada tahun 2020 dan 2023. Sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, kedua program studi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian disusun berdasarkan roadmap masing-masing prodi dengan tema antara lain infrastruktur sipil berbasis budaya lokal, jaringan irigasi subak, strategi pelaksanaan konstruksi, serta tata ruang kota dan pariwisata berbasis budaya. Penelitian juga diarahkan untuk mendukung pengembangan desa binaan sebagai bagian dari kontribusi sosial kampus terhadap masyarakat Bali. Sementara di dalam bidang pengabdian masyarakat, program-program berbasis kearifan lokal terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan real di masyarakat, sekaligus menjadi media aktualisasi visi Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota UNHI. Itu adalah bagian dari kontribusi kami kepada masyarakat dan juga pengguna jasa di bidang teknik sipil dan juga perencanaan wilayah dan kota. Dan harapan kita semoga para lulusan ini memang betul-betul akan mampu mengemban tugas yang telah kita ajak bersama-sama selama 8 semester untuk menggali seluruh potensi-potensi yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Nah, untuk kedepannya, jadi Fakultas Teknik Universitas Indonesia terus akan mengembangkan diri, termasuk juga akan mengusulkan prodi baru. Ada 3 sebetulnya yang kita akan nanti segera usulkan adalah perencanaan wilayah dan kota di S2 atau di magister. Sudah itu ada prodi teknik sipil juga di magister di S2, dan juga yang paling menjadi tren sekarang adalah program studi profesi insinyur. Jadi kita mengusulkan ini juga setelah melihat bagaimana potensi dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di masing-masing program studi. Pada yudisium kali ini, predikat lulusan terbaik diraih oleh Niwayan Oknovia Jayanti dari program studi teknik sipil dan Nikade Olivia Suryautami dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Fakultas Teknik UNHI, jaya, jaya, jaya! Kabar Bali Hits mengabarkan.